monogami atau poligami? Karena waktu itu ada namanya bulgur. Bulgur itu makanan sebenarnya makanan kuda di Amerika. Pasti ada yang nangis gitu. Ada anak yang nangis. Kenapa gitu tuh, ya. Pak? Ya saya gebukin. Udah nggak bisa dipakai kabur, lari. Oh. Ya kan itu ya. 35 tidak bisa dipakai, 36 kabur. Hobi olahraga dulu, Pak ya. Nah, sekarang Ya. pertanyaannya, Pak, kok bisa jadi pengacara larinya gitu? Kenapa nggak jadi atlet aja sekalian kan? Bapak Bambang Setiadi, SH. Datang. Dia seorang pengacara gitu dengan olahraga, Pak. Gimana tuh latar belakangnya, Pak? Kok bisa? Ya, saya memang dulu dari kecil ya. Dari kecil ini memang memang suka olahraga ya. Jadi cerita awal itu memang saya ada waktu sekitar umur 6-7 tahun itu udah dibawa oleh orang tua saya untuk olahraga karate gitu kan. Nah, dari situlah saya mulai mencintai olahraga kan. Dulu masih karate kan. Jadi cukup peran besar juga keluarga saya kan. Nah, jadi dari waktu saya tuh kecil, saya memang lahirnya bukan di Singkawang. Oh, oke. Jadi di Bengkayang gitu kan ceritanya, atau di dalam hutan sana kan. Oh, dulu kan masih satu kabupaten, Pak ya? Iya, satu Sambas, kabupaten. Singkawang, Tahun ya. Bengkayang. Jadi lahir saya 65 ya, tahun 65. Oh. Jadi waktu itu ya orang tua ditugaskan di Bengkayang pemberantasan ya PGRS waktu itu. Nah, atau saya lahir di sana. Nah, kemudian sekitar tahun 68 atau 69 barulah saya ke Singkawang kan ini, Pindah ke dibawa Singkawang. ke Singkawang kan ini ya. Oh, oke. Nah, dari situ mulai saya hidup di asrama di lingkungan keras, ya enggak? Oke. Lingkungan keras, jadi kehidupan sana ya boleh. Saya pernah makannya bulgur pernah. Wah. Oh, iya. Jadi kehidupan makan itu susah. Jadi apapun yang kita lapar kita makan. Nah, waktu itu ada namanya bulgur. Bulgur itu makanan sebenarnya makanan kuda di Amerika. Jadi, nah inilah masa kehidupan kita masih susah ya. Jadi bulgur itu dicampur, direbus, direbus, campur santan, jadi makan enak gitu kan. Nah, kan nggak ada pilihan lagi, Pak, jadi enak. Namanya garam susah. Jadi kehidupan asrama kemarin juga sangat-sangat susah ya. Di ya zamannya susah lah tahun 70 itu ya. Tahun 70-an. Nah, disitulah orang tua saya di lingkungan asrama polisi ya. Jadi polisi semuanya serba keras. Berarti Bapak ini termasuk dalam kategori keluarga yang biasa aja, Pak ya? Ya, Bapak kemarin juga masih pangkatnya merah 1 ya. Oke. Iya, namanya kopral. Enggak, kopral ya. Namanya seingat saya itu pernah lihat slip-slip gaji Bapak saya tahun 60 tahun berapa? Tahun 70-an itu baru berkisar 6.000 12.000 rupiah. Jadi kehidupan itu serba susah. Iya. Jadi maklumlah kalau namanya di asrama, tumbuhan-tumbuhan orang misalnya buah-buahan pepaya itu ya besok ya berbuah bagus, nggak taunya belum masak hilang. Hilang gitu ya. Jadi ya itu kehidupan yang sangat-sangat keras waktu itu kan. Iya, iya. Saya itu digelar oleh orang-orang asrama itu panglima. Satu bakalnya. Jadi kalau saya keluar rumah, dulu kan barak-barak nih. Jadi Iya. satu barak ya kayak seperti sekarang rumah adat ya, rumah adat Dayak itu kan, tapi di sekat-sekat dengan papan, dulu dinding papan. Nah, kalau saya keluar rumah pasti ada yang nangis gitu. Ada anak yang nangis. Kenapa gitu tuh, kan. Pak? Ya saya gebukin.
Maka saya digelari Panglima. Panglima ya. Digebukin ya kan, gitu kan. Nangis gitu kan, anak orang nangis, tetap nangis gitu kan. Nah, disitulah kayaknya saya masuk sekolah di SD Bruder. Ya, jarak SD Bruder sekarang ini kan nggak begitu jauh dari asrama polisi ya, sekitar 1 kilo lah ya, nggak sampai 1 kilo lah. Jadi itulah saya biasa pulang jalan kaki dari asrama itu. Udah hobi olahraga dulu Pak ya. Nah sekarang Ya. pertanyaannya Pak, kok bisa jadi pengacara larinya gitu? Kenapa nggak jadi atlet aja sekalian kan? Dari kecil sudah hobinya olahraga. Nah, saya ini sebenarnya awalnya itu cita-cita saya jadi akpol kemarin. Akpol Pak. Ya, akpol. Jadi memang awalnya itu saya olahraga, saya bilangkan dibawa oleh orang tua saya, latihan karate. Nah, kemudian ceritanya karena kenakalan saya ini, orang tua saya ini nggak tahan di situ. Dimarahin sama tetangga, Iya. ya kan? Dimarahin kok anaknya nggak pernah dididik, nggak pernah diatur, kan itu dia. Nakalnya luar biasa. Akhirnya orang tua perempuan saya ngadu, Pak. Saya bilang kan, nggak tahan saya ini dengan kelakuan anakmu. Kita cari rumah aja deh, ya kan? Cari rumah. Akhirnya pindah. Jadi ada manfaatnya juga. Dengan kenakalan saya, orang tua saya nggak di asrama terus gitu kan. Iya, Ya, iya. Jadi pindahlah ke Gunung Sari sekarang kan. Nah, disitulah saya mulai berubah karena di situ sepi, tidak ada punya teman dan sebagainya. Nah, di situ ada lapangan, ya sekarang Kridasana itu. Oke ya. Ya, Kridasana di situ saya mulai bermain bola, kemudian ada bantilan, bermain badminton dan sebagainya. Nah, inilah yang merubah kehidupan saya. Oh, Yang dari lingkungan, nakal, Pak, ya dari nakal akhirnya tersalurkan kepada olahraga. Olahraga. Ya, dari kecil. Nah, alhamdulillah saya badminton juga pernah dikirim ke tingkat nasional Wah, tahun atlet. 81 ya, Iya, iya, iya. mewakili Kalbar. Sekarang saya beberapa kali juara Kalbar, kemudian bola juga sama. Sepak bola. Ya, di Persasi saya juga, namanya Persasi dulu, sekarang Persiwang. Ya, saya pernah 3 kali ikut Suratin, pernah juga bad captain ya. Iya. Pegang bad captain dan sebagainya. Nah, disitulah mulai merubah dan sebagainya. Nah, tentunya itulah yang saya bilangkan, kenapa saya bilangkan akhirnya saya gagal cita-cita waktu jadi akpol, ya udah. Akhirnya saya mencoba di Fakultas Hukum. Kasus apa Pak yang paling berkesan sampai sekarang tuh masih teringat atau masih membuat karir mungkin Bapak menanjak gitu sampai sekarang? Kalau yang paling berkesan ya bagaimana itu bisa orang tuh bisa bebas itu ya. Ya itu yang membuat ini Pak. Iya, itu yang ada beberapa memang kejanggalan-kejanggalan, namanya hukum itu ada kejanggalan-kejanggalan dalam penyidikan. Ya, kita tahu bahwa itu ada kelemahannya. Memang benar orang-orang ini tidak melakukan kejahatan. Ya, tidak melakukan kejahatan, ya akhirnya kita bela, ya. Kita bela karena dia punya hak untuk mendapat pembelaan. Nah, kalau kita lihat sudah dari sisi mata hukum, kalau misalnya dia memang kita lihat tidak bersalah, ada kejanggalan-kejanggalan dalam pembuktian dan sebagainya, ya hakim pun juga menilai bahwa sama satu pandangan, satu pendapat bahwa orang ini harus dibebaskan. Nah, itulah yang paling berkesan bagi saya Sampai sekarang Pak. sampai sekarang. Ya, Bapak menjadi ketua KONI ini sudah berapa lama? Saya sebenarnya baru ya, tahun 2000, ya 2000 kemarin 2000, ya akhir 2000. Akhir 2000 Pak? Akhir baru 1 tahun ya, 1 tahun. Saya tidak mau, tapi akhirnya ada beberapa kawan yang meminta, ya tolonglah olahraga ini di Singkawang dibenahin. Nah, saya pikir saya hanya berbekal pengalaman organisasi. Selain di olahraga lain, saya ada beberapa organisasi yang saya pegang. Ya, bagaimana olahraga ini kan perlu memanage. Orang yang perlu memanage olahraga, orang yang mencintai olahraga, orang yang perlu pengabdian benar-benar kepada olahraga, sehingga olahraga ini katakan nanti akan menemui jalan yang benar, itu kan dia, sehingga bergairah kembali, maksud saya ke sana kan, menciptakan atlet-atlet.
Karena apa? Karena saya juga pernah jadi awalnya itu jadi atlet, Iya. mulai dari bulu tangkis, sepak bola, karate, ya kan. Nah kemudian pada saat satu sisi saya sudah tidak jadi atlet, saya jadi pelatih, Oh, oke. ya kan. Nah sudah jadi pelatih di karate, saya juga menjadi tim manajer. Mm-mm. Nah jadi tahapan-tahapan proses ini sudah dilalui. Jadi saya tahu juga sekarang apa maunya atlet, apa kebutuhan atlet, ya kan. Bagaimana kita menciptakan atlet, bagaimana kita menciptakan prestasi. Nah ini perlu suatu proses, kan itu ya. Jadi tidak semudah yang dikatakan menggapai bintang di langit, tinggal diambil, itu bullshit gitu ya. Iya, Bullshit. setuju Pak. Jadi bullshit, orang bilang kan bullshit itu, omong kosong gitu kan. Iya. Ya, kita harus ada proses-proses. Nah juga dengan ketua KONI, saya pikir pengalaman saya sudah cukup, ada yang menjadi dasar ya. Menjadi dasar paling enggak saya bagaimana memanage olahraga ini, memanage satu organisasi ini sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Kan itu kuncinya saja. Iya. KONI Singkawang ada berapa cabur Pak? Ya kalau kita lihat sekarang ada yang terdaftar sudah 32 ya. 32 Pak. 32 cabang olahraga. Nah tentunya awalnya itu saya pikir sederhana aja. Jadi ketua KONI dapat hibah bagi pembinaan saja. Nah ternyata di sana kompleks Kompleks sekali malah. kompleks permasalahan yang harus saya benahi kan. Yang saya bilang kan mulai saya harus menganggarkan setiap tahun apa yang harus dibutuhkan oleh satu cabang olahraga. Kemudian saya bagaimana pengawasannya, terutama misalnya yang ada expired dan sebagainya. Kemudian pembinaannya gimana, ya kan? Kemudian juga pemenuhan sarana prasarana dan pemenuhan sebenarnya kebutuhan atlet dan sebagainya, pelatih dan Pelatih ya, Pak, sebagainya, ya? pelatih yang Pelatih baik, juga ya. Nah inilah unsur-unsur sehingga ini ya idealnya bahwa majunya suatu olahraga ini ada 3 unsur. Ya 3 unsur lah saya anggap ya. Pertama adalah sarana prasarana, Sarana. kemudian atletnya, ya, kemudian pelatihnya, ya satu tambah akhirnya terakhir dana, ya kan. Nah, kalau ini semua sudah terpenuhi, saya yakin bahwa olahraga ini akan menghasilkan atlet-atlet yang potensial. Ada momen Pak yang menurut Bapak tuh titik terendah dalam kehidupan Bapak? Kalau titik terendah, nadir terendah itu ya kita gagal lah. Gagal dalam segala hal ya, gagal dalam segala hal. Tapi saya belajar ilmu Sun Tzu. Iya, gimana tuh? Nah ini penting nih, kamu benerin baju dulu nih. Gimana Pak? Jadi saya pernah baca ilmu Sun Tzu itu ahli perang Cina itu. Iya. Jadi ada 37 apa 36 ya kalau itu. Taktik perang Cina kuno. Itu saya belajar dari situ semua. Nah yang terakhir apa? Yang ke-36. Apa tuh Pak? Ke-36 tuh kabur. Kabur. Oh, Lari. di luar. Jadi yang 35 udah nggak bisa dipakai, kabur, lari. Oh. Ya kan itu ya. 35 tidak bisa dipakai, 36 kabur. Tapi oke. kabur apa? Bukan kabur lari nggak muncul, Iya. nggak. Maksudnya mundur dulu, susun kekuatan lagi, mulai lagi. Nah itu pengertian dari kabur di situ. Jadi jangan sampai nanti kita misalnya kita sudah tidak mampu, kita terus maju terus. Ya maka kita akan keok, gagal. Tapi kita mundur dulu, kita evaluasi, maksudnya di sana kita evaluasi, kita introspeksi. Nah apa yang kira-kira yang menyebabkan kita gagal. Nah itu yang saya pakai dalam kehidupan saya, filosofi itu saya pakai. Keren. Belum tepuk tangan, bro. Nah, segmen ini kita main game Pak ya. Gamenya itu nanti saya kasih Bapak 2 pilihan kata, nanti Bapak pilih antara satu Iya. kata itu. Tapi sebelum itu minum dulu Pak, biar nggak tegang. Oke. Pertanyaan pertama nih, buat Iya. Pak Bambang. Lebih senang ngurusin olahraga atau ngurusin masalah orang? Ya, olahraga dong.
Olahraga. Olahraga. Milih warna biru muda atau warna orange, Pak? Ya biru muda. Biru muda. Biru muda. Oke. Milih olahraga bulu tangkis atau olahraga renang? Renang. Renang. Oke. Monogami atau poligami? Mono dong. Mono. Ini bahaya nih. Ini salah jawab nih, bahaya nih. Ganteng atau cantik tapi bodoh atau jelek tapi pintar? Ya udah. Jadi ulangi lagi tuh. Iya. Cantik tapi bodoh atau jelek tapi pintar? Jelek tapi pintar dong. Oh, oke. Kita ulas, Pak ya. Kenapa Iya. milih olahraga, Pak? Iya, karena gimana? Saya juga terlahir dari seorang olahragawan ya. Jadi saya lebih fresh karena olahraga ini bisa menghilangkan segala kejenuhan, tingkat stres dan sebagainya. Nah, kenapa saya menggabungkan antara, saya bilang kan pengacara dan olahraga saya gabung. Setelah saya beracara, setelah saya berpikir, saya harus mengalurkan pada olahraga. Apalagi karate ya. Sekarang kan karate nih, saya lebih senang ya teriak-teriak, marahin anak buah yang enggak digebukin kan itu aja. Kalau kan hobi, Iya kan? masa kecil. Iya, iya. Jadi kan hilang gitu. Lagi kesel-kesel ya enggak. Namanya yang dilatih ya tetap host aja, dia bilang siap aja host, dia bilang itu ya. Paling enggak digampar aja gue kan. Host ya. Ya, itu saya senang olahraga kan jadi lebih fresh ya, lebih santai dan sebagainya sehingga bisa menghilangkan kejenuhan dan lain sebagainya kan, kehidupan dunia kan itu dia. Warna biru muda, Pak? Biru muda itu agung ya. Oke. Ada suatu keagungan ya biru muda. Jadi saya melihat bahwa suatu keagungan ya kita ada dua yang biru muda kan, yang diciptakan oleh Allah Taala itu kan. Satu ada langit, satu ada laut. Iya, dua-duanya luar biasa. Ya kan? Nah, disitulah saya bahwa keagungan yang diciptakan oleh Allah Taala itu ada di ini di langit dan warna laut. Ya kan? Nah, kalau merah ini kan hanya pada terbenam. Iya. Atau ini enggak atau Aman terbit. Ya? Ya? Kalau hitam ini bahaya ini hitam ini. Gelap gulita ya. Pilih renang, Pak? Iya. Kenapa nggak bulu tangkis? Ya, karena seusia saya harus renang gitu Renang, ya. ya. Kalau bulu tangkis ya karena saya sudah mempelajari kesehatan olahraga, kalau bulu tangkis jantung kita itu terlalu dipompa cepat ya kan. Aktivitas Nah, berat ya? sangat berbahaya. Kita seumur kita juga sekarang berbahaya bermain bulu tangkis ya enggak. Lari sana, lari sini ya, kondisi kurang sehat dan sebagainya kita bisa kolaps ya enggak. Kalau renang santai aja ya kan, santai ya, apalagi yang ada cewek-cewek enggak renang. bisa cuci mata kan gitu. Renang tuh bisa bikin sehat dan bugar. Dan tidak ada resiko. Betul. Ya kan? Santai, Pak. Nah, kedokteran tuh bilang bahwa seumur kita itu hanya dua, sepeda dan renang. Ya kan? Sepeda dan renang yang tidak ada risiko, dalam arti gini, bebannya itu tidak ada. Nah, kalau kita lari ya enggak, seumur kita ini kan tulang kita sudah tua ya, sudah keropos ya. Kalau kita terjatuh, patah, pengobatannya susah. Iya. Dan memerlukan biaya yang sangat besar. Mahal, kemudian belum tentu pulih, sehat kembali. Kalau renang kan tidak. Ya, hanya dia pernapasan, hanya olahraga pernapasan aja kan. Monogami. Ya. Monogami satu aja yang diurus susah, apalagi dua. Kalau olahraga boleh. Ya, satu aja susah, ya kan? Nah, kita kenapa kita harus mencari misalnya poli dan sebagainya? Ini kan suatu pekerjaan, enggak? Ya, ini yang muda-muda ini, mungkin pengalaman saya kita berbagi ya. Ya, kita sekarang punya istri nih satu, kita punya anak, kita harus kasih makan nih. Mulai dari nol sampai dia udah besar. Nah, kemudian kita lirik lagi nih yang lain. Iya.
Nah masa kita mulai dari nol lagi nih? Iya. Ya kan? Punya anak lagi, urus lagi, apa? Ya kapan selesainya kan ini dia? Hah? Musibah itu. Ya, hanya satu saya bilang ini, anak-anak muda ini saya bilangkan satu filosofi. Hidup ini hanya apa? Kita hanya menyelesaikan masalah dan tidak buat masalah. Nah, itu filosofi hidup saya, Pak Darya. Kita menyelesaikan masalah dan kita tidak buat masalah. Jelek tapi pintar. Ya kalau jelek ini kan relatif, ya enggak? Ya. Di sudut pandang kalau orang bilang dia jelek, ya mungkin belum tentu juga yang lain. Iya, Dia bilang cantik. Kadang-kadang jelek ini manis juga kan itu dia. Iya. Nah, gitu dia. Enggak. Relatif, ya. Kita relatif aja gitu. Kalau isi ini yang paling penting, Pak ya. Ya, kepintaran ini yang paling penting. Jadi namanya kepintaran ini sudah terbentuk. Manusia itu kalau dia sudah terpintar, dia tidak akan mungkin bodoh. Betul. Ya kan? Gitu dia kan. Dia nggak akan bodoh. Tapi kalau bodoh bisa dua, dia bisa bodoh dulu, nanti dia bodoh kemudian pintar. Kan dia. Nah ini kan baru proses deh, betul nggak? Nah ya. Nah ini terakhir nih Pak, sebagai penutup nih, impian terbesar yang belum tercapai nih Pak. Ya, saya dua aja ya. Satu, saya belum haji. Ya, kemudian karena saya sudah 2 kali umroh, saya belum haji. Kemudian saya pingin nanti sisa-sisa hidup saya ingin bangun pesantren. Amin. Ya kan? Amin. Nah, jadi saya ingin bahwa saya ingin mendidik orang bagaimana anak-anak yang masih kecil, bagaimana nanti menuju suatu kehidupan yang baik di jalan Allah, jalan Tuhan ya kan. Jadi jalan kebenaran. Ya. Nah, jadi dua itu aja yang saya sekarang belum dapat gitu kan. Yang saya belum dapatkan ya kan. Mudah-mudahan nanti apa yang saya inginkan, cita-citakan ini ya Allah Ta'ala bisa apa Ijabah Pak ya. ya dijabah, dikabulkan dan Amin. sebagainya. Amin. Ini dia. Jangan lupa like, komen, dan share ya di channel Aksi Studio.